Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal dalam rangka menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun kelas 11. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas soal yang ke-6. Pada soal yang ke-6, kita diminta menentukan besarnya pH larutan penyangga yang terbentuk dari 20 ml larutan amonium hidroksida 0,2 m dan 40 ml larutan amonium klorida 0,2 m. Diketahui besarnya Kb dari amonium hidroksida atau NH4OH sebesar 10 pangkat min 5. Diingat lagi, pada larutan penyangga terdapat dua macam rumus yang bisa digunakan. Jika pada soal diketahui Ka, maka dicarinya H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Sedangkan pada soal diketahui Kb, digunakan rumus yang OH- atau konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa dibagi mol garam. Pada soal ini diketahui di soal ada Kb NH4OH. Maka nanti rumus yang digunakan adalah yang konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam. Di soal ini kita lihat dulu yang basa itu adalah amonium hidroksida. Jadi lambangnya NH4OH. Kita cari molnya karena rumusnya nanti menggunakan mol. Mol itu didapat dari perkalian 20 ml lalu dikali dengan M-nya 0,2 M. Didapat ini hasilnya adalah 4 milimol. Kemudian garamnya di sini adalah yang NH4Cl dari amonium klorida. Sama dicari juga dengan molnya, yaitu mengalihkan mililiternya 40 ml dikalikan dengan M-nya 0,2 M. Akan didapat hasilnya 8 milimol. Jika sudah sama, ini milimol dan milimol tidak perlu diubah ke mol. Lalu kita ke rumus yang ada Kb-nya. Konsentrasi OH- itu sama dengan Kb dikali dengan mol basa dibagi dengan mol garam. Basanya tadi adalah yang NH4OH. Kita masukkan angkanya, Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, lalu dikali dengan mol basanya, masukkan yang milimol 4 milimol dibagi dengan yang garam yaitu 8 milimol. 4 dibagi 8 itu adalah 0,5, lalu 10 pangkat min 5-nya tetap ditulis. Jika dibuat jadi bilangan berpangkat, ya menjadi 5 kali 10 pangkat min 6. Inilah konsentrasi OH-. Setelah didapat OH- ke rumus POH. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH- yang tadi telah didapat sebesar 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi min log 5 kali 10 pangkat min 6. Min 6-nya ini ke depan menjadi 6, lalu ini lanjut dengan min log 5.
Setelah didapat pOH, baru ke rumus pH sama dengan 14 dikurang dengan pOH sama dengan 14 dikurang pOH-nya tadi dapat 6 min log 5. Ini kurungnya dibuka menjadi 14 dikurang 6 adalah 8. Lalu min dengan min menjadi plus log 5. Jadi pH-nya didapat sebesar 8 plus log 5. Jawaban yang betul adalah yang E. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7 terdapat larutan penyangga yang memiliki pH sama dengan 5 dan merupakan campuran dari 100 ml larutan HCOOH 0,1 m dengan larutan HCOONA sebanyak X gram. Jika Ka-nya diketahui sebesar 10 pangkat min 5, yang ditanyakan adalah massa larutan HCOONA. Berarti kita diminta menentukan besarnya X. HCOOH ini adalah asam, sedangkan HCOONA ini adalah garam. Pada soal ini yang diketahui adalah Ka. Jadi nanti yang digunakan rumusnya adalah yang H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Di sini sudah diketahui pH-nya sama dengan 5. Jadi jika pH diketahui sama dengan 5, maka konsentrasi H plusnya itu langsung diketahui 10 pangkat min 5. Misalnya pH-nya diketahui sebesar 2, maka konsentrasi H plusnya sebesar 10 pangkat min 2. Itu maksudnya cara mencari konsentrasi H plus. Kemudian kita tuliskan di sini rumusnya. Konsentrasi H plus itu sama dengan Ka lalu dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Dimasukkan angkanya, H plusnya tadi sudah didapat 10 pangkat min 5. Lalu Ka-nya pada soal juga diketahui 10 pangkat min 5. Dikalikan dengan mol asam. Asam yang ini sudah diketahui, kita kalikan mililiternya dengan M-nya. Jadi 100 dikali dengan 0,1. Lalu ini satuannya milimol karena volumenya adalah mililiter. Mol garam ini belum diketahui, maka kita lambangkan dengan X. Mencari X berarti perkalian silang. X sama dengan 10 pangkat min 5, lalu ini dikalikan 100 dikali 0,1 itu hasilnya 10, lalu per yang ini ke bagian bawah 10 pangkat min 5. Ini sudah pas, 10 pangkat min 5 nya bisa dicoret, hasilnya adalah 10, satuannya adalah milimol. Lalu milimol ini diubah ke mol, berarti dibagi 1000. Hasilnya adalah 10 dibagi 1000, hasilnya 0,01 mol. Dari mol baru kita bisa mengubah menjadi massa atau gram. Jadi massa itu sama dengan rumusnya mol dikali dengan MR-nya. Molnya sudah didapat 0,01, MR-nya ada sebesar 68. Jika dikalikan, maka akan mendapatkan hasil 0,68, massa satuannya adalah gram. Jawaban yang tepat adalah yang B.
Kita lanjutkan membahas soal yang ke-8. Pada soal yang ke-8, diketahui besarnya KSP, yaitu hasil kali kelarutan dari CaF2 sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 11. Yang ditanyakan adalah kelarutan CaF2 di dalam air. Kita ingat dulu, CaF2 itu merupakan senyawa terner. Terner itu artinya memiliki 3 ion. Bisa dilihat dari sini, Ca-nya itu 1 ion, F2-nya ini, F-nya ada 2, berarti 2. 1 ditambah 2, jumlah ionnya menjadi 3 atau disebut terner. Untuk senyawa yang terner, menentukan besarnya KSP itu adalah 4S pangkat 3. Sedangkan jika ditanya kelarutan, maka rumusnya adalah S akar pangkat 3 dari KSP per 4. Itu rumus yang harus diingat untuk senyawa terner. Kita masukkan angkanya. Yang ditanyakan adalah S. S itu adalah kelarutan. Akar pangkat 3 dari KSP per 4. S sama dengan akar pangkat 3, KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Lalu dibagi dengan 4. Untuk memudahkan perhitungan, 3,2-nya ini kita ubah menjadi 32 kali 10 pangkat min 12 supaya bisa dibagi dengan 4. Jadi didapat S-nya akar pangkat 3 dari 32 dibagi 4 itu adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Lalu pangkatnya dibagi 3, jadi 10 pangkat min 12 dibagi 3, hasilnya adalah min 4, satuannya adalah M. Inilah kelarutan yang dimiliki oleh CaF2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-9. Ini adalah soal yang menghubungkan antara KSP dengan pH. Terdapat senyawa LOH 2 kali dalam air yang memiliki kelarutan sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 M. Yang ditanyakan adalah pH larutan tersebut. Kita uraikan terlebih dahulu senyawanya LOH 2 kali. Ini akan terurai menjadi L-nya pasti bervalensi 2, jadi L2 plus ditambah OH-nya ada 2, berarti 2OH min. Itulah reaksi ionisasinya. Kemudian diketahui kelarutan senyawanya LOH 2 kali ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4M. Yang ditanyakan adalah yang OH-nya. Perhatikan koefisiennya adalah 2. Jadi besarnya M dari OH ini adalah 2 per 1. 1 dari koefisien LOH ini 2 per 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 10 dikali dengan 10 pangkat min 4, atau jika digabung menjadi 10 pangkat min 3M. Setelah mendapat konsentrasi OH, kita tuliskan di sini konsentrasi OH min itu sudah didapat sebesar 10 pangkat min 3M. Dari OH min kita ke rumus POH. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH min. Jadi min log konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 3, maka ini hasilnya adalah 3.
Baru terakhir ke rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 3 hasilnya adalah 11. Itulah pH dari senyawa LOH 2 kali. Jawaban yang tepat adalah yang pH sama dengan 11. Demikianlah pembahasan soal-soal latihan dalam rangka persiapan PAT atau penilaian akhir tahun kelas 11 telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama tentang larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki pH sama dengan 3, merupakan campuran dari 100 ml larutan asam asetat 0,1 m dengan larutan natrium asetat sebanyak X gram. Kita diminta menentukan besarnya massa atau X tersebut. Kemudian yang kedua, jika kelarutan senyawa LOH 3 kali dalam air diketahui 2 kali 10 pangkat min 4 m, yang ditanyakan adalah pH larutan dari senyawa tersebut. Yang ketiga, diminta menentukan hasil kali kelarutan atau KSP dari NaCl yang diketahui massa dan volumenya. Nomor 3 ini langkahnya dicari dulu M atau molaritas, yaitu rumusnya gram per ml kali 1000 per V. M itu nanti sama dengan kelarutan atau S. Dan NaCl merupakan senyawa biner. Maka rumus KSP-nya nanti adalah KSP sama dengan S kuadrat.